Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan ekonomi. Langsung saja penjabarannya. Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad ke-7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kehidupan sosial lainnya, termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan sehingga menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, mengatur semua aspek. Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Sangat tidak masuk akal jika seorang muslim yang menjalankan salat 5 waktu di sisi lain juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya itu ada aturan-aturan permainan ekonomi Islam. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan kekuatan tertinggi atau Tuhan, kehidupan sesama manusia, dunia makhluk, dan tujuan akhir manusia. Beberapa aturan itu adalah: yang pertama, alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah. Yang kedua, Allah menetapkan batas-batas perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak individu lain. Yang ketiga, semua manusia tergantung pada Allah. Yang keempat, status kekhilafan atau pengemban amanah Allah itu berlaku bagi semua manusia. Yang kelima, setiap individu memiliki kesamaan dalam harga diri sebagai manusia. Yang keenam, dalam Islam bekerja adalah kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Yang ketujuh, hidup adalah proses dinamis menuju peningkatan. Yang kedelapan, jangan membuat kesulitan atau jangan ada kesulitan. 9. Kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Terus, perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama itu sumber epistemologi. Sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sementara ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu, namun berlandaskan pada akal manusia. Namun pemikiran manusia bisa berubah berdasarkan waktu atau masa, sehingga diperlukan maklumat yang baru. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan berubah isinya. Yang kedua, tujuan kehidupan. Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah, kejayaan di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukkan untuk manusia dengan tujuan beribadah kepada Allah. Yang ketiga itu ada konsep harta sebagai wasilah. Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sekedar wasilah atau perantara bagi manusia dalam mewujudkan perintah Allah. Sementara dalam sistem ekonomi konvensional hanya untuk kepuasan dunia saja. Sistem ini mempunyai tujuan keuntungan tanpa memperdulikan nilai wahyu, maka mereka mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu, serta menindas golongan atau individu yang lemah dan berprinsip siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Inti perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Aktor pembedanya itu, yang pertama, sumber epistemologi ekonomi Islam bersumber dari wahyu Allah atau Al-Quran, As-Sunnah, sedangkan ekonomi konvensional itu bersumber dari akal manusia atau falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu. Yang kedua itu tujuan kehidupan.
Kalau ekonomi Islam dia kebahagiaan dunia akhirat, sedangkan ekonomi konvensional dia hanya kebahagiaan dunia saja. Konsep harta sebagai wasilah. Kalau ekonomi Islam, harta bukanlah tujuan tetapi merupakan wasilah atau perantara dalam mewujudkan perintah Allah. Sedangkan ekonomi konvensional, harta adalah tujuan memuaskan keinginan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.